Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melepaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, hadirin yang mulia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ta'rif atau pengertian. Sudah lumrah di masyarakat. Ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya hibah, ada namanya hadiah, ada namanya wakaf. Kadang-kadang kita sebagai pengurus masjid atau orang yang mengurus masjid atau yayasan atau badan tertentu, kadang-kadang mensetarakan. Misalnya contoh dalam kota infak, itu kadang-kadang situ infak namanya sedekah, wakaf. Padahal hadir yang mulia, itu berbeda-beda. Infak berbeda, sedekah berbeda juga, kemudian wakaf berbeda juga. Maka kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan menambah kepahaman saya dan juga kita oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita namanya kan infak. Infak ini pemberian untuk mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Dan infak ini lebih terkhusus berupa benda. Kalau sedekah pemberian untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, untuk mengharapkan pahala, tapi tidak berbentuk juga. Contohnya, kalau infak jelas dia harta atau berupa materi dia, infak. Kalau sedekah ini dia bisa jadi dia seperti senyum di hadapanmu adalah sedekah. Dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersihkan kotoran di masjid adalah sedekah. Menaikkan orang yang barang kepada tunggangan adalah sedekah. Membuang duri di jalanan adalah sedekah. Kemudian bertasbih adalah sedekah. Ini sedekah ini lebih identik kepada non materi, kepada tidak berbentuk. Kalau infak jelas. Adanya hadiah atau hibah. Hibah ini pemberian secara cuma-cuma. Pemberian secara cuma-cuma saja. Kemudian hadiah, pemberian sama juga, pemberian secara cuma-cuma, dan ini lebih identik untuk memuliakan. Biasanya kalau hadiah ini pada orang-orang yang kita muliakan seperti para alim ulama, maka dengan hadiah ini lebih untuk memuliakan, bahkan lebih menyatukan hati. Dan Nabi tahabbu, berilah hadiah niscaya kamu berkasih sayang. Dan ada namanya zakat. Kalau zakat jelas, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa 'alal. Kalau sedekah sudah identik, sudah warid, sudah lumrah, bahkan sudah banyak masyarakat mengetahui zakat. Zakat ini adalah pembersihan daripada harta, mengeluarkan harta kita. Baik zakat fitrah untuk membersihkan diri kita, baik zakat mal untuk membersihkan harta kita dengan syarat dan ketentuan tertentu. Punya nisab, punya haul, ada senisab batasannya, kemudian ada haul selama 1 tahun. Kemudian juga wakaf. Wakaf ini pemberian dari harta kita yang kita serahkan baik kepada perorangan atau yayasan untuk digunakan untuk kemaslahatan, dan dia berbentuk berbentuk material dia, tidak bisa non material. Kita wakafkan misalnya rumah, tanah, dan dari si pemberi wakaf kepada yang menerima wakaf, dan berpindah hak miliknya.
Maka ini ta'rif ini pengertian mesti kita pahami supaya kita tidak salah kaprah. Supaya kita tidak salah kaprah. Kalau sedekah infak ini kan kadang-kadang sifatnya sementara. Tapi kalau wakaf kita berikan atau zakat ini maslahatnya banyak untuk pada umat ini. Terutama hari ini wakaf. Hari ini wakaf kan jarang digalakkan. Kan maaf, setiap masjid-masjid di seluruh Indonesia hari ini, maaf, kadang-kadang belum memikirkan untuk ekonomi umat. Padahal Masya Allah setiap kita ini banyak punya kemampuan. Coba kita pikir apabila setiap masjid-masjid dia punya usaha yang semulanya warga di sekitar cuma ada berinfak. Coba hari ini kita berwakaf. Misalnya contoh kita mengadakan bagaimana masjid ini kita bangun toko, kita bangun kedai harian, kita bangun klinik, kita bangun BLK, badan latihan kerja untuk skill. Sehingga bagaimana masyarakat sekitar nih di samping dia beribadah ke masjid, dia juga dapat manfaat lain. Ekonominya bisa kita tingkatkan, SDM-nya bisa kita tingkatkan. Sehingga akan menjadi daya tarik masjid. Beginilah Nabi SAW mendidik umat di masjid, menjadikan masjid sebagai sentral, bukan sebagai ibadah saja. Hari ini maaf, masjid ini cuma sebagai sentral ibadah, padahal ekonomi umat pun kita gerakkan di masjid. Maka amal Masjid Nabawi itu ada amal dakwah, amal ta'lim wa ta'alum. Yang tak pandai belajar mengaji, diajarkan mengaji di masjid. Yang tak pandai sholat, diajarkan sholat. Tak pandai baca Quran, diajarkan baca Al-Quran. Kemudian ada ta'lim wa ta'alum, diajarkan ekonomi umat di masjid. Contoh, cara berdagang. Nah, cara berdagang diajarkan di masjid. Bahkan satu orang pemuda hendak menikah pun diajarkan di masjid. Sehingga masjid menjadi sentral. Kemudian dijadikan masjid itu sarana khidmat, berkhidmat untuk umat. Orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi maka dijamu oleh Nabi SAW. Kalau Nabi tidak sanggup jamu maka sahabat-sahabat menjamunya. Bahkan ada diriwayatkan dalam hadits sahabat itu karangan Syekh Maulana Yusuf Al-Kandalawi, diceritakan sahabat-sahabat ini kadang ada yang membawa 2 orang, 3 orang ke rumah. Begitu ekonomi umat, berkhidmat kepada umat. Mereka jamu orang-orang yang datang ke Madinah. Setelah dijamu diajarkan agama. Setelah diajarkan agama dikasih bekal pulang kampung. Bahkan terkala Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, maka Abdurrahman katakan, tunjukkan aku jalan ke pasar. Pada saat bin Rabi yang disaudarakan dengan Abdurrahman, orang yang kaya raya, orang yang terkaya di Madinah. Bahkan dia rela mengasihi separuh hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Dia punya 2 istri, dikasih kepada Abdurrahman, dia ceraikan. Siapa yang dia suka diceraikan salah satu, jadikan istri Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman mengatakan, tunjukkan aku jalan ke pasar. Maka Bapak Ibu hadirin yang mulia, hari ini apabila hari ini kita menjadikan masjid sebagai sentral umat, Masya Allah, di masjid bisa dididik. Samping orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah, maka kita bisa didik orang-orang pejuang-pejuang agamanya Allah Ta'ala di bidang ekonomi. Akan lainlah pakar ekonomi Islam. Sehingga dia bukan sebagai pakar saja, tapi membangun masjid. Masjid ini menjadi sentral. Hari ini maaf, rata-rata masjid-masjid kita mengumpulkan donatur dari warga sekitar. Maaf juga kadang-kadang maaf, sungguh miris kadang-kadang masjid-masjid minta sumbangan di jalan-jalan. Bahkan Masya Allah, sangat sedih gitu. Kita inginkan bagaimana Islam ini begitu tinggi. Nah, perlu kita budayakan ekonomi umat, terutama bagaimana setiap masjid ini punya badan usaha, sehingga masjid ini menghasilkan, bukan cari dunia ya. Masjid ini bisa mencukupi kebutuhan masjid, bisa memberikan kesejahteraan kepada para imam, para garim, orang-orang yang membersihkan masjid, bisa diberikan maslahatan lebih, disejahterakan. Sehingga tatkala dia bekerja di masjid ini begitu dia riang gembira lapang. Kalau ada usahanya, anak-anak muda di sekitar masjid bisa kita ayomi, bisa kita didik.
ada kemampuan kemana mampunya. Oh dia bagian ini pertanian, kita arahkan pertanian, kita didik. Ada kala juga nanti kita bagaimana masjid ini punya lahan sawit mungkin sekian hektar, dari sawit itu menghasilkan tuh masjid untuk bayar listrik masjid, kegiatan-kegiatan masjid sudah punya donatur sendiri. Tidak berharap lagi dengan donatur yang kita maaf kalau Ramadan kita minta tiap malam nih, donatur malam lah namanya, dari hati ke hati. Maaf, saya tidak menyinggung ini, tapi saya membuka fikir. Kalau masjid punya toko, kita galakkan bagaimana orang-orang punya kemampuan mereka mewakafkan hartanya. Coba kita pikir hari ini, kalau masjid itu punya ruko, punya usaha, semua kebutuhan pokok ada di masjid itu, maka orang akan berbelanja ke masjid. Maksudnya ke toko masjid. Misalnya seperti tempat saya tinggal di masjidnya Sakinah, Sakinah Mart, Sakinah Klinik. Orang akan tertarik, lebih bagus aku belanja di masjid, di toko masjid. Kalaupun lebih bisa berinfak ke masjid, maka orang-orang kampung akan belanja ke masjid. Bahkan orang-orang yang fakir atau miskin diberikan keringanan, harganya mungkin agak separuh atau gimana, untuk maslahat. Dari toko masjid ini bisa untuk kebutuhan masjid, untuk kesejahteraan umat, untuk orang duafa, anak yatim. Ada pula klinik lagi sini. Hari ini umat ini dia berobat ke masjid. Sebelum orang dikasih pencerahan, bapak dan ibu dikasih nasihat lagi, masya Allah. Sakit ini daripada Allah, Allah yang memberikan sakit kepada kita. Setiap penyakit ini ada obatnya kata Nabi, kecuali mati. Dikasih nasihat dulu sebelum berobat. Kami ini mengobati bapak dengan selangkah ikhtiar saja yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Obat ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, yang memberikan mudarat dan manfaat adalah Allah. Obat menyembuhkan, dia berhajat kepada Allah. Bukan kami sebagai misalnya dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang kami menyembuhkan, bukan obat yang kami berikan menyembuhkan, tetapi ini semuanya adalah Allah yang menyembuhkan. Maka dikasih nasihat kepada yang sakit. Kemudian dikasih, kita sakit, kita perbanyak istighfar, ini adalah penggugur dosa kepada Allah, kita daripada Allah. Ini seluruh klinik-klinik, apabila masjid buat seperti gimana Bapak Ibu? Mencerahkan umat nih. Belum dia berobat juga sudah sehat nih, belum makan obat dah sehat, dan dikasih nasihat. Ini penggugur dosa bagi kita. Kalau kita bersabar, masya Allah, Allah berikan ganjaran yang besar kepada kita. Maka itu tuntut dari pertemuan yang singkatnya berbagi fikir kepada kita umat Islam dimanapun berada. Mari kita fikirkan bagaimana ekonomi umat Islam hari ini. Minimal setiap masjid-masjid kita punya usaha, sehingga dari masjid ini bisa menghasilkan. Coba Bapak Ibu maaf, coba para imam, para gharib, orang berislam masjid dikasih tunjangan lebih, maka dia lebih sungguh-sungguh lagi. Sungguh-sungguh lagi di masjid dia, bersihnya lebih bersih lagi, lebih harum lagi, dipentingkan kemaslahatan. Dari mana kita dapat? Dari usaha masjid. Buka klinik kah, buka rumah makan kah, buka lontong pagi kah, kemudian disiapkan juga minyak wanginya kah, obat-obat herbalnya disiapkan juga, bekam masjid, refleksi di masjid. Orang-orang yang sakit masjid ini diterapi, kan dikasih, istilahnya dikasih rohaniat dan jasmanianya, masya Allah. Adakan juga pagi berkah, Jumat berkah, masya Allah. Ya, setiap pengajian dikasih makan, dikasih santunan kepada anak yatim setiap minggunya. Dari mana dananya? Dari usaha yang masjid buat. Maka kalau ini, masya Allah Bapak Ibu, kita buat hari ini setiap masjid-masjid di seluruh, terutama kita Riau nih, dan seluruh Indonesia, maka masya Allah ekonomi iman akan bangkit, ekonomi akan dipegang oleh orang-orang Islam. Dan buat terdekat dengan masjid supaya apa? Orang ada minat ke masjid. Yang sakit bisa dia silaturahmi dari masjid, yang kekurangan bisa dibantu daripada masjid. Mudah-mudahan pertemuan singkat membuat cerah pemikiran kita untuk kedepannya, bagaimana kita nih orang Islam ini maju ke depan.
Di samping ibadahnya, imaniyat ibadah, muamalatnya bukan begitu juga maju. Sehingga banyak masalah-masalah umat nih yang bisa kita tingkatkan hari ini. Nah, tingkat SDM rendah akan bisa kita tingkat. Setiap kita punya potensi, tapi hari ke potensi ini tidak digali. Mudah-mudahan yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala, keliru dari kebenaran saya. Supaya majelis kita dirahmati oleh Allah, kita tutup dengan doa kepada Tuhan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.